Kalau mau tanya ke saya, kenapa nasib umat Islam sekarang begini? Kenapa fenomena yang terjadi bermacam? Itu semuanya akibat pertama tidak tahu, yang kedua tidak mau. Tidak tahu, tidak punya ilmu tentang konsep Islam. Tidak mau sesuai dengan konsep ilmu karena tidak punya karakter. Dia tahu salat wajib tapi tidak mau salat. Tahu tapi tidak mau. Ada yang parah lagi, sudah tidak tahu, tidak mau tahu. Ini jadi masalah. Maka ini problem kita. Saya buat contoh. Kalau konsep-konsep dalam Islam itu ada rumusan-rumusan. Ada konsep ibadah, ada konsep kehidupan. Sekarang fenomena yang terjadi di lingkungan umat Islam sangat bertentangan dengan Islam. Saya ingin katakan, di Aceh ini, itu regulasi syariatnya itu tidak jalan. Pertama, berada di tangan-tangan yang orang tidak mau syariat atau tidak mau tahu. Kemudian di dalam penerapannya nampak sekali mereka tidak tahu bagaimana mengikuti pola Rasulullah di dalam membangun Islam ini. Rasulullah pertama tidak suruh salat dulu, tidak perintah zakat dulu, tidak ada. Persiapkan mereka orang yang cinta salat dulu. Dia menjadi muhibbin dulu. Dimulai dari nol, pertama muhibbin, digiring menjadi pencinta kebaikan yang menjadi misi Rasulullah. Setelah jadi orang bersimpati, dia kemudian ditingkatkan jadi pendengar, mau dengar. Enggak cukup dengan suka aja tapi enggak mau dengar, jadi orang bodoh ujungnya. Tidak tahu apa yang dia lakukan. Kemudian menjadi pencari. Bukan cuma dia mau mendengar saat ada yang didengarkan, tetapi mencari sendiri. Ini tahapan ini. Maka ini sayang, ini terjadilah persoalan. Mahasiswa baru 80% dah baca Al-Quran, dah bisa baca Al-Quran. Kemudian berhadapan dengan hukum cambuk. Main hukuman. Ini jadi masalah. Umat Islam itu khairun nas anfa'uhum linnas. Dia hadir selalu bermanfaat kepada yang lain. Tetapi kenapa kok sekarang umat Islam hadir merugikan orang lain? Menyuna lampu solar sel di tukang cuberi. Kan yang rusak ai puhui ji, yang hui pula. Kalau ada yang bersih, dia tukang kotori, bukan membersihkan yang kotor. Padahal dalam Islam dilarang, kamu jangan menyakiti orang lain. Mulutmu jangan menyakiti, perilakumu jangan mengganggu orang lain. Itu berdosa. Resikonya sampai di akhirat. Terbangun kepribadian itu sekarang. Maka saya duduk hari ini, pertama kita dari kita dulu sendiri. Tidak usah berpikir ke orang lain dulu. Ibda' bin nafsik. Kalau sudah selesai sendiri, insya Allah akan bermanfaat kepada yang lain. Maka kembali ke sana. Saya mau tantang bahwa kalau benar-benar kita menerapkan Islam, mengikuti Rasulullah, pola Rasulullah dengan cara yang benar, Aceh ini maju. Karena zahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Semua kerusakan tidak pernah lepas dari tangan-tangan manusia. Malah dosa-dosa itu menjadi sumber kehancuran. Kita kan sering berdoa. Sekarang kita mengeluh, pemimpin ini enggak bagus, pemimpin itu enggak bagus. Kita tidak melihat dengan kacamata iman. Kenapa pemimpin itu menzalimi? Kenapa pemimpin itu tidak hadir bermanfaat? Kita selalu berdoa, Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamna. Ya Allah, jangan sampai kami dikuasai oleh orang-orang yang tidak takut padamu dan tidak sayang pada kami dengan sebab dosa-dosa kami. Dosa-dosa kita yang menghadirkan orang-orang yang menzalimi. Seorang perempuan hadir suami yang menzalimi dirinya, lupa bahwa dosa-dosanya telah membuat suaminya tidak takut pada Allah dan tidak sayang padanya. Nah, mesti pemimpin di atas, ya kan?
Coba tanya sama perempuan. Kalau dapat suami sama Allah tidak takut, sama istrinya tidak sayang, apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi kalau punya pemimpin takut pada Allah, sayang kepada yang dipimpin? Bayangkan apa yang akan terjadi. Pasti baru jannat, baiti jannati, ya, rumahku syurgaku. Tapi kalau pemimpin rumah tangga tidak sayang yang kepada yang dipimpin, tidak takut pada Allah, itu pasti baiti nari. Tingkat atas seperti itu juga. Maka ini sebenarnya gambaran-gambaran yang perlu direnung kembali. Kesimpulannya, tidak ada cara lain kita umat Islam yang ditakdirkan oleh Allah lahir dalam generasi Islam. Tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Islam yang benar. Solusi hasanah fi dunya, hasanah fil akhirah. Kita sudah mencoba mencari solusi-solusi dengan membelakangi Islam oleh umat Islam. Apa yang terjadi? Tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Terima kasih. Itu saja.